Unikama dalam rangka sosialisasi KKN Unikama di 4 Juli 2022. Baik, adik-adik, pada hari ini akan kami jelaskan terlebih dahulu hal-hal terkait dengan KKN. Pada hari ini telah hadir dari DPPM, yaitu saya sendiri sebagai Direktur DPPM, kemudian ada Ibu Maris sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang sekaligus beliau yang menggawangi program KKN di tahun periode 2022-2023. Adik-adik, pada hari ini tepat jam 13.00 WIB akan kami sampaikan sedikit materi sosialisasi. Ini bukan materi, tapi akan kami sampaikan sosialisasi KKN. Yang pertama terkait ada 3 bentuk KKN yang perlu adik-adik pahami di sini, supaya nanti pada saat pendaftaran KKN adik-adik tidak sampai salah kamar, ya. Ada 3 bentuk di sini yang telah disiapkan oleh Bu Maris dan tim. Yang pertama ada bentuk KKN reguler, ya. Yang kedua ada bentuk KKN MBKM. Yang ketiga ada bentuk KKN free form. Secara rinci dan teknis nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Maris. Yang pertama, nanti adik-adik di waktu pendaftaran KKN ada 3 bentuk form ini, ya. Adik-adik bebas memilih, nanti dilihat persyaratannya ya, bebas memilih akan memilih KKN yang mana. Yang pertama Ibu jelaskan terlebih dahulu, KKN reguler. Ini bagi mahasiswa angkatan 2019 atau angkatan lama yang lebih dari 2019, misalkan 2018, yang belum mengikuti KKN yang KKN reguler ini. Karena ini sudah mentok ya, nggak mengambil mata kuliah lagi atau mengambil hanya sedikit, sehingga Anda sebaiknya kami sarankan ikut KKN yang reguler. Nah, beban SKS untuk KKN reguler ini ada 4 SKS, hanya 4 SKS, ya. Kemudian pelaksanaannya hanya 1 bulan, oke, full tapi ya, 1 bulan full di desa. Dan tempat lokasi desanya itu sudah kami tentukan, yaitu di daerah 4 kecamatan, yaitu insya Allah akan kami terapkan. Dan ini tadi Mas Andi, staf DPPM juga sudah ke Bages Bangpol dan mendapatkan izin untuk pelaksanaan KKN ini di Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakesaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir yang ada di Kabupaten Malang. Kenapa DPPM memilih 4 lokasi itu? Dengan pertimbangan bahwa memudahkan akses transportasi dekat dengan kampus. Apabila adik-adik perlu riwa-riwi kampus itu lebih mudah, tidak terlalu jauh dari Unikama, dan mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Itu dari 4 kecamatan tersebut. Jadi itu ya Dek ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah KKN MBKM. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2020 atau yang semester 5. Kenapa? Kita ingat seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa mahasiswa bisa mengikuti MBKM, program MBKM bebas ya, bebas mau memilih dari satu prodi dan seterusnya itu, dan di perguruan tinggi kita disyaratkan mulai dari semester 5, karena semester 1 sampai semester 4 harus sesuai dengan keprodiannya masing-masing, itu yang ditetapkan sehingga kuat. Sehingga di sini KKN MBKM ini dibuka, maka di sosialisasi ini sudah ada mahasiswa dari adik-adik mulai dari angkatan 2020, baik kelas karyawan ataupun reguler. Nah, beban SKS untuk KKN MBKM ini sekisar 4 sampai 20 SKS, ya, lebih dari 4 sampai 20 SKS. Nah, rentangnya seperti apa? Yang 1 bulan itu dengan beban SKS lebih dari 4 SKS sampai 8 SKS itu pelaksananya 1 bulan.
Hitung-hitungannya ada nanti disampaikan oleh Bu Maris. Untuk 2 bulan pelaksanaan, ini rentang SKS-nya 8-12 SKS. Rentang 3 bulan, ini pelaksananya lebih dari 12-16 SKS. Rentang 4 bulan pelaksanaannya lebih dari 16-20 SKS. Lalu, kalau KKN reguler ini full DBPM, memang kita awal kemarin kami juga sudah koordinasi dan kami konsultasi dengan pimpinan, kemudian kami juga koordinasi antara fakultas dan prodi, sehingga hal ini juga sudah kami sepakati bersama. Nah, untuk KKN MBKM, kami akan selalu berkoordinasi antara fakultas dan prodi, sehingga mata kuliah yang nanti akan dikonversikan itu juga sesuai ya dengan CPL-nya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, KKN free form. Ini bentuk KKN yang dalam tanda kutip khusus ya, Dik ya. Khususnya bagaimana, Bu? Ini bagi mahasiswa dengan prestasi akademik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang lolos tingkat nasional. Contoh, seperti teman-teman Anda yang kemarin lolos PHP 2D, itu langsung bisa dikonversikan dengan KKN. Ada yang PKMK, ada yang PKMPI, penerapan iptek atau kewirausahaan, itu kan ada yang berhubungan dengan masyarakat. Ya. Maka ini syaratnya ya, mohon dicermati, yang ada hubungannya dan langsung berhubungan dengan masyarakat, itu maka bisa dikonversikan dengan KKN. Dengan syarat, ya, poin-poin ini mohon diperhatikan. Ini karena di BPM juga selain kami juga mendapat kemarin ada Dedi dari mahasiswa TI juga ke DBPM, dan memang ada hal yang memang sudah kami sepakati juga dengan mahasiswa terkait yang poin-poin ini ya, Dek ya. Dan ini nanti mohon teman-teman yang seperti Dedi dan seterusnya bisa membawa ke kami sebagai dasar kami pijakan untuk menentukan nilai. Karena kami tidak tahu persis kegiatan yang, meskipun saya pembimbingnya Dedi pada waktu PKMPI, tapi setidaknya misalkan Dedi bukan mahasiswa bimbingan saya, sehingga yang merekomendasikan nilai itu adalah dosen pembimbing atas sepengetahuan prodi dan juga fakultas. Nah, bagi mahasiswa yang berprestasi seperti ini, maka tidak perlu melaksanakan program KKN lagi, tapi tetap membayar untuk membayar program KKN dan KRS ya, untuk memprogram di KRS-nya. Tetap harus, jangan sampai lupa. Karena itu kalau sudah lupa itu bukan tanggung jawab kami lagi ya, karena itu nasib teman-teman sendiri. Nah, syaratnya yang pertama, mahasiswa menyerahkan surat keputusan dekan atau prodi. Kemarin kami sudah menyampaikan, Dek, ke prodi dan fakultas, dan Bapak Ibu baik prodi, sekretaris prodi dan fakultas sudah merespon dengan baik bahwa mereka akan membuatkan surat tersebut. Tinggal adik nanti meminta, karena beliau sudah tahu istilahnya untuk memudahkan adik-adik untuk meminta surat tersebut. Kami sudah kulon-wonkan menyampaikan ke beliau bahwa adik-adik yang dengan kriteria tersebut mohon kami ditebusi untuk surat nilainya, konversinya, hasil konversinya. Karena kalau DBPM tanpa SK ataupun tanpa surat tertulis dari konversi tersebut, maka kami juga akan lemah nanti, ya. Kemudian ini nanti mohon disampaikan ke staf DBPM Mas Andi ya, Dek ya. Kemudian yang poin kedua, ini titipan dari Bu Maris, bahwa mahasiswa tersebut mohon mengumpulkan file saja, bukan hard copy. Kami hanya butuh file, so filenya. Apa saja yang dikumpulkan? Laporan, luaran, publikasi di media, linknya boleh, capture link media, capture Anda pernah dipublikasikan di mana, sekaligus linknya, itu kami sangat bersyukur apabila adik-adik menyertakan ini. Dan ini memang sebaiknya. Karena apa? Itu nanti dapat sebagai nilai plus Anda. Link video kegiatan. Biasanya kita kalau ada lolos nasional kan mesti disuruh membuat tuh video ya, yang diupload di akun YouTube. Nah, itu serahkan linknya. Ya, karena itu nanti akan kami show up juga di website DBPM dan juga di kampus. Nah, itu nanti link tersebut akan disiapkan oleh DBPM di website dbpm.unikama.ac.id yang akan diupdate oleh Mas Andi nantinya. Baik,
Sampai di sini Ibu lanjutkan, nanti kami buka untuk sesi tanya jawab. Nah, ini merupakan rencana timeline KKN Unikama tahun 2022. Ya, kita mulai di 4 Juli. Hari ini kita laksanakan sosialisasi KKN, dan ini tadi kami mohon maaf untuk sistem pendaftaran, ini Ibu revisi ya, ini mulai siap di besok, insya Allah mulai siap besok, karena ada beberapa hal kendala ini tadi, sehingga belum bisa di launching hari ini. Namun kalau tahun kemarin kan sudah siap ya, karena di sini tadi ada 3 bentuk form itu tadi, sehingga perlu perbaikan di sana-sini, ternyata ketika dicoba ada trouble, sehingga kami upayakan besok sudah bisa adik-adik akses di link dppm.unikama.ac.id. Nanti link KKN-nya di kkn.unikama.ac.id ya, Dek ya. Nah, kemudian tanggal 20 Juli kami adakan pembekalan DPL, Anda akan ada pembekalan KKN di tanggal ini, Dek, di periode 21 sampai 22 Juli. Nanti kami mohon sering-sering melihat informasi baik yang disampaikan oleh Prodi ataupun Sekretaris Prodi, dan juga mohon juga memantau di website dppm.unikama.ac.id. Di mulai tanggal 21 Juli tersebut, kami juga mulai membagi kelompok. Kan adik-adik sudah mulai mendaftar di sini, ya. Maka kami mengelompokkan KKN di sini. Nah, di rentang tanggal 22, ini jadwal adik-adik padat ya, nanti mohon diperhatikan. Di rentang tanggal 22 sampai 31 Juli, nanti adik-adik akan melaksanakan observasi KKN, ya, profil desa. Sebagai bahan apa? Untuk membuat program kerja. Sehingga program kerja nanti yang Anda buat nanti match, cocok gitu ya, antara program Anda dengan desa. Jadi program yang memang diharapkan oleh desa cocok juga dengan yang Anda tawarkan, sehingga nggak akan ada penolakan dari desa nantinya. Kemudian penyusunan proposal KKN dan pendampingan pendampingan DPL nantinya. Di rentang 31 Juli sampai 1 Agustus, Anda mengumpulkan file saja proposal KKN yang sudah di-ACC DPL ke link yang akan disiapkan oleh DPPM. Nanti diumumkan di website DPPM. 2 Agustus pemberangkatan KKN nanti akan diantar dari kampus, insya Allah demikian. Kemudian di rentang tanggal 2 sampai 31 Agustus, ini adalah 2 sampai 31 Agustus ya, Dek ya. Ini pelaksanaan KKN reguler. Ini Ibu beri tanda kuning karena akan ada pembeda di sini. Ya, KKN reguler. 2 Agustus sampai 30 November. Jadi tadi ingat ya yang slide sebelumnya yang Ibu sampaikan bahwa kalau KKN MBKM itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, ini rentangnya untuk KKN MBKM. Anda perhatikan di sini, yang ini deh, untuk KKN MBKM. Ya, akhir KKN MBKM dan kepulangannya tentatif dan tidak dijemput karena kan beda-beda. Ya, kasihan Bapak yang truk penjemputnya nanti itu. Kemudian di tanggal 31 Agustus, adik-adik, ini merupakan akhir KKN untuk program reguler. Ya, dan pamitan ke desa oleh DPL. Kalau KKN MBKM juga demikian, namun tentatif ya. Kemudian pengumpulan laporan kapan Bu? Maksimal 2 minggu setelah akhir KKN, karena kami yakin Prodi, fakultas, DPL, DPPM itu yakin ketika Anda di lokasi KKN itu sudah sembari mengerjakan laporan. Sehingga sebetulnya aslinya kami yakin di akhir Anda selesai KKN itu aslinya sebetulnya laporan itu sudah selesai. Ya kan? Aslinya. Sebetulnya itu kamu yakin. Nah, ini 2 minggu, maksimal 2 minggu itu adalah sebetulnya plusnya. Kami beri jeda waktu ya maksimal 2 minggu untuk pengumpulan laporan beserta luaran KKN ke link yang disiapkan oleh DPPM nantinya. Kemudian di tanggal 2 sampai 5 Januari ini bukan Anda ya, Dek, tapi Timonef, kemudian desa. Jadi ini banyak yang kami libatkan, Timonef, desa, kecamatan.
kan kami memberikan form penilaian juga ke desa, kecamatan, ke pembimbing Anda yang di desa, ataupun pembimbing yang dari kampus, itu juga banyak untuk form-form penilaian itu, sehingga akumulasi form penilaian itu juga dari hasil nilai laporan Anda yang Anda kumpulkan dari maksimal 2 minggu ini. Setelah maksimal 2 minggu ini, kami panitia bekerja nih di sini untuk menilai dan seterusnya. Kami juga perlu cross check ke desa apakah anak-anak melaksanakan dengan baik dan bagaimana respon desa untuk kelanjutan yang akan datang. Nah, pembayaran KKN di angkatan ini adalah 375 ke BRI virtual account. Ya, pendaftaran KKN mulai besok. Jadi ke link ini. Sementara yang tampil saat ini adalah masih yang lama ini deh. Belum, karena yang baru ini masih dalam perbaikan, sehingga mulai besok insya Allah sudah bisa adik-adik akses di sana. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti misalkan ada tambahan atau ada pertanyaan akan diperjelas kembali oleh Bu Maris. Kemudian untuk sesi selanjutnya adik-adik kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepada Ibu Dr. Maris, kami persilakan. Monggo Ibu. Di mute. Terima kasih Bu Enika atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait sosialisasi dari pelaksanaan KKN. Jadi tepatnya nanti adalah langkah-langkah KKN yang harus Anda lakukan, baik itu sebelum, pas pelaksanaan, maupun nanti sesudah pelaksanaan KKN. Nah, untuk itu saya akan mulai dengan sebentar. Oke. Jadi pada pola pelaksanaan KKN 2022 ini nanti seperti sudah disampaikan oleh Ibu Direktur tadi bahwa ada model KKN reguler, KKN tematik MBKM atau KKNT, kemudian KKN bentuk bebas. Kita mulai dari model KKN reguler yang akan diikuti oleh mahasiswa yang akan memasuki semester 7. Jadi di sini untuk model KKN reguler merupakan KKN yang dilakukan dengan beban kredit 4 SKS tanpa ada konversi mata kuliah, karena diperkirakan bahwa pada pelaksanaan KKN untuk semester 7 hanya tinggal beberapa mata kuliah saja, sehingga untuk KKN reguler ini hanya praktis untuk 4 SKS mata kuliah KKN saja. Kemudian KKN itu dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi desa, sehingga nanti perlu dilakukan observasi ke lapangan terlebih dahulu sebelum Anda menyusun program. Nah, jangan lupa juga Anda masalah desa, itu seperti apa yang dihadapi. Kemudian perlu juga Anda tanyakan RPJM desa, sehingga dari dasar tersebut Anda bisa menentukan program-program yang akan Anda lakukan selama melakukan KKN nanti. Kemudian desa yang menjadi lokasi KKN merupakan desa yang sudah ditetapkan oleh DPPM. Sehingga dalam hal ini nanti Anda cukup mendaftar saja, terus kemudian nanti ditempatkan di mana itu akan diumumkan kemudian. Kemudian DPPM juga melakukan penetapan DPL untuk membimbing mahasiswa selama melaksanakan KKN reguler. Sehingga di pengumuman nanti Anda setelah mendaftar, maka beberapa hari kemudian kami akan mengumumkan ditempatkan di mana dan DPL-nya siapa, seperti itu. Itu yang nanti Anda dapatkan pengumumannya lebih lanjut. Berikutnya, pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin.
Nah, ini nanti dalam pembagian kelompoknya itu nanti dalam satu desa itu jika dari pengalaman tahun lalu itu ada 3 kelompok gitu. Terus satu kelompok ada kurang lebih nanti ada 10 hingga 12 mahasiswa. Sehingga dalam satu desa itu kurang lebih nanti kisarannya ada kurang lebih 30 mahasiswa begitu. Kemudian mahasiswa yang dapat mengikuti KKN reguler merupakan mahasiswa yang sudah menempuh sebagian besar dari beban kredit minimal 110 SKS ya, atau di semester 7 nanti. Jadi mahasiswa untuk yang semester 5 sementara tidak bisa untuk mengikuti yang KKN reguler ini. Dan ini nanti kurang lebih waktunya ada sekitar 1 bulan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk KKN MBKM ya, model KKN maaf ini adalah alur ya, alur untuk KKN reguler. Jadi nanti Anda mahasiswa mendaftar dan melengkapi persyaratan melalui DPPM ya, nanti ada link yang sudah dijelaskan oleh Bu Direktur tadi. Anda tinggal mendownload, mengisikannya dan mengirimkan kembali kepada DPPM untuk melakukan pendaftaran. Kemudian DPPM akan menetapkan DPL KKN dari Anda yang sudah mendaftar, terus dilanjutkan dengan DPPM memberikan pembekalan kepada mahasiswa, nanti pembekalannya akan dilaksanakan sesuai dengan timeline KKN tadi, kemudian mahasiswa dibimbing oleh DPL dalam melakukan observasi ke lokasi KKN yang sudah ditetapkan oleh DPPM. Nah, dalam hal ini mahasiswa akan dibimbing oleh DPL dalam menyusun program kerja KKN, ya, itu nanti hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal KKN. Dilanjutkan dengan Anda akan ditempatkan di lokasi pelaksanaan KKN. Terus selama pelaksanaan Anda juga akan dimonitor dan juga dievaluasi ya dari DPPM. Kemudian setelah berakhir ya, jadi mahasiswa dalam hal ini diwajibkan untuk menyusun laporan akhir dan juga menghasilkan luaran-luaran KKN. Nah, luaran-luaran seperti apa itu akan tertuang dalam buku pedoman dan juga nanti Anda akan mendapatkan pengarahan dari DPL juga bagaimana dalam menghasilkan luaran-luaran. Nah, sehingga setelah berakhir dari proses KKN tadi dan luaran serta laporan sudah dikumpulkan, maka Anda akan mendapatkan penilaian akhir KKN sebanyak 4 SKS. Itu untuk yang model KKN reguler. Nah, untuk yang KKN tematik MBKM, ya, ini ada cukup panjang prosesnya karena konversi bisa mencapai 20 SKS. Jadi untuk model KKN MBKM atau KKNT, KKN tematik, merupakan KKN dengan konversi mata kuliah yang setara dengan lebih dari 4 SKS hingga maksimum total 20 SKS. Jadi kurang lebih nanti pembagiannya adalah seperti sudah disampaikan tadi, untuk 4 SKS-nya itu adalah mata kuliah KKN dan selebihnya itu adalah mata kuliah konversi yang sudah disetujui oleh prodi. Beban kredit yang ditempuh terhitung sebagai, nah itu tadi ya, 4 SKS untuk mata kuliah KKN, selebihnya adalah konversi. Nah, dalam hal ini konversi itu harus disetujui oleh prodi asal ya sebagai mata kuliah konversi dalam kegiatan KKN tematik. Kemudian KKN tematik dilaksanakan di desa yang sudah ditetapkan baik oleh prodi ataupun DPPM. Nah, dalam hal ini mungkin untuk yang saat ini itu akan lebih ditentukan oleh DPPM dan sudah ada kerjasama antara desa yang menjadi lokasi KKNT ya, baik itu antara desa dengan prodi ataupun desa dengan DPPM gitu. Kemudian mahasiswa dibimbing dan didampingi oleh DPL yang ditetapkan oleh DPPM atas rekomendasi prodi. Jadi dalam hal ini DPL-nya itu atas rekomendasi dari prodi, adik-adik ya. Jadi karena ada mata kuliah yang dikonversikan dan tentu itu adalah
prodi yang lebih mengetahui, sehingga untuk penetapan DPL-nya ini nanti atas rekomendasi dari prodi. Kemudian dalam hal ini nanti bisa diikuti bisa satu disiplin ilmu ataupun lebih, jadi maksimal kemungkinan nanti ada 2 ya dalam satu lokasi itu. Demikian Bu Enikan ya untuk penetapan yang KKN MPKN. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti KKN tematik ini untuk yang sudah menempuh minimal 80 SKS atau Anda yang berada di semester 5 begitu, karena konversi mata kuliahnya itu masih cukup banyak yang bisa dilakukan untuk Anda ber-KKN tematik. Nah, selanjutnya di sini untuk langkah-langkahnya dari model KKN tematik ini nanti, mahasiswa mendaftar KKN tematik dan melengkapi persyaratan ya di DPPM ya, pusat pelaksana KKN ini ada di DPPM. Kemudian DPPM akan memberikan Anda pembekalan begitu. Kemudian DPPM dan prodi berkoordinasi untuk menentukan menentukan desa yang Anda gunakan untuk KKN nanti begitu. Selanjutnya DPL ya itu nanti ditetapkan oleh DPPM atas rekomendasi dari prodi. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh DPL melakukan observasi. Jadi dalam hal ini nanti Anda ya melakukan observasi terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan konversinya, gitu ya. Artinya bahwa setelah Anda nanti melakukan observasi, ini nanti tahap selanjutnya adalah prodi akan membentuk komisi penilai akademik atau KPA guna menentukan mata kuliah konversi Anda. Jadi untuk mata kuliah konversi ini bukan DPPM yang menentukan, tapi dari pihak prodi ya. Oke. Selanjutnya, mahasiswa mengajukan konversi, jadi artinya bahwa konversi yang Anda berhak dapatkan itu adalah atas dasar proposal yang Anda buat. Sehingga penting sekali Anda itu mengetahui bagaimana potensi desa ya dengan baik begitu, sehingga nanti Anda tahu betul bagaimana profil desa. Nah, setelah itu Anda juga perlu tahu dari capaian minimal ya, atau paling tidak Anda tahu tentang CPMK ya, CPMK dari masing-masing mata kuliah yang ingin Anda konversikan begitu. Oleh karena itu dalam penyusunan program ya, dalam hal ini saya tekankan bahwa tolong nanti proposal betul-betul Anda perhatikan, ini bagi yang semester 5 ya yang akan mengikuti KKNT, itu betul-betul diperhatikan antara potensi desa dengan CPMK dari mata kuliah yang ingin diajukan dikonversikan begitu ya. Jangan asal membuat program saja, itu yang ingin saya tekankan pada Anda. Nah, selanjutnya atas dasar proposal yang sudah Anda buat tadi, barulah kemudian ya KPA melakukan verifikasi validasi proposal ya terhadap CPMK dari mata kuliah yang ingin Anda ajukan tadi. Itu kan ya. Nah, setelah itu nanti dinilai layak dan terverifikasi, maka prodi akan mengumumkan hasil penilaian KPA tentang mata kuliah konversi Anda gitu. Baru kemudian Anda menyusunnya di dalam KRS ya. Jadi tidak serta-merta ini nanti dikonversikan begitu saja tanpa ada dasar, tidak. Tapi ya atas dasar penilaian verifikasi dari prodi barulah Anda menentukan KRS yang ingin diusulkan di semester depan begitu. Kalau sudah, nanti prodi akan mengusulkan mata kuliah konversi Anda untuk ditetapkan dalam SK Dekan gitu. Kemudian mahasiswa akan melakukan KKNT setelah mata kuliah konversinya itu disetujui, gitu ya. Kemudian setelah Anda melakukan KKNT seperti program KKN reguler yang lain ya, jadi Anda nanti juga akan mendapatkan monitoring dan evaluasi ya dari DPPM, dari prodi, dari DPL, dan juga ingin
ini apa namanya monitoring evaluasinya itu lebih menekankan bagaimana pelaksanaan Anda di lapangan dan juga ketercapaiannya untuk mata kuliah yang sudah diajukan tadi. Begitu. Selanjutnya, mahasiswa menyusun laporan akhir, luaran-luaran mata kuliah yang dikonversikan juga, terutama juga luaran-luaran KKN. Jadi luaran KKN nanti itu yang apa namanya untuk mata kuliah KKN-nya, yaitu adalah laporan KKN itu sendiri, kemudian berita di media massa dan juga video, ya itu untuk yang luaran KKN-nya. Tapi untuk mata kuliah konversinya, ini nanti kembali lagi prodi yang akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Anda di lapangan. Nah, setelah semuanya terpenuhi, ya, baru Anda akan mendapatkan penilaian KKNT, termasuk juga dari mata kuliah konversi. Nah, untuk itu, ya, karena setiap dari mahasiswa ini akan memprogramkan berbeda-beda, ada yang mungkin bisa 20 SKS, ada yang juga mungkin hanya mengusulkan 12 SKS karena kaitannya dengan ini ya, apa namanya rencana dari masing-masing mahasiswa kan tentunya berbeda-beda ya, sehingga Anda itu nanti dalam pelaksanaannya juga akan melaksanakan program yang waktunya juga berbeda. Nah, karena masing-masing berbeda, maka dasar dari penilaian yang sudah Anda tentukan sejak awal tadi, kemudian Anda akan mendapatkan penilaian dan penilaiannya itu akan penilaian dari KKN maupun mata kuliah konversinya akan dilakukan penginputannya melalui DPM. Gitu ya. Itu kurang lebih langkah-langkah dalam pelaksanaan model KKNT MBKM untuk yang mahasiswa semester 5. Berikutnya untuk yang KKN yang model bebas tadi ya, jadi untuk free form ini disediakan untuk memberikan apresiasi pada mahasiswa yang berprestasi yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dipertimbangkan maupun di apa namanya itu menurut pertimbangan maupun rekomendasi prodi itu bisa diajukan sebagai konversi untuk mata kuliah KKN gitu. Untuk konversi mata kuliah KKN itu diajukan oleh prodi melalui surat permohonan kepada DPPM untuk konversi mata kuliah KKN ya. Terus selanjutnya jangan lupa tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Direktur tadi bahwa Anda juga wajib untuk mengumpulkan soft file dari laporan kegiatan dan jangan lupa juga mengumpulkan luaran-luaran yang terkait dengan KKN, yaitu video kegiatan dan juga publikasi di media massa. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang bisa diakui untuk mata kuliah KKN itu yang berkaitan dengan masyarakat ya tentunya, yang menyentuh terhadap program-program yang menyentuh masyarakat antara lain PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM penerapan ITEK itu tentu berkaitan dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Berikutnya program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, PHP 2D begitu. Kemudian ada proyek kemanusiaan, proyek independen, dan juga program-program lain yang sudah direkomendasikan oleh prodi dan atas persetujuan DPPM. Jadi prosesnya ini nanti selain disetujui direkomendasikan oleh prodi, itu juga mendapat persetujuan dari DPPM. Nah, untuk model KKN bentuk bebas ini diwajibkan mahasiswa untuk menyerahkan laporan akhir tadi ya, luaran-luaran tadi, dan ini nanti hanya untuk konversi beban kredit 4 SKS pada mata kuliah KKN. Gitu ya. Jadi ingat bahwa kegiatan yang Anda lakukan untuk kegiatan yang bentuk bebas ini hanya untuk 4 SKS mata kuliah KKN. Nah, untuk langkah-langkahnya, mahasiswa mendaftar melalui DPPM, melengkapi persyaratannya, supaya ini nanti proses pengkonversian dan penginputan nilai bisa dilakukan. Ya, tetap Anda wajib mendaftar. Mahasiswa kemudian menyerahkan laporan akhir kegiatan, menyerahkan luaran-luaran sesuai kriteria KKN,
dan dilengkapi dengan surat keterangan ya dari penanggung jawab. Kalau misalnya kegiatan kemahasiswaan berarti Anda minta pengantar dari kemahasiswaan. Kalau mungkin Anda terlibat penuh dari kegiatan dosen yang mungkin berkaitan dengan proyek-proyek yang berasal dari DIPI, nah mungkin Anda bisa juga mendapatkan pengantar dari ketua pelaksananya, begitu. Kemudian DPPM meminta verifikasi dan validasi dari prodi untuk konversi mata kuliah KKN berdasarkan data dan persyaratan yang sudah diberikan oleh mahasiswa. Gitu. Selanjutnya, prodi menugaskan KPA untuk memberikan verifikasi, validasi, dan penilaian terhadap mata kuliah konversi dari KKN tadi. Ya, jangan lupa itu tadi laporan dan luaran-luarannya dipenuhi terlebih dahulu. Baru kemudian prodi akan mengumumkan dan menyerahkan hasil dari penilaian KPA pada DPPM. Selanjutnya baru DPPM bisa memberikan konversi nilai terhadap KKN saudara. Jadi kurang lebih itu yang langkah-langkah yang diperlukan dalam KKN model bebas. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan kepada Bu Direktur. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Maris. Baik adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kami buka untuk sesi diskusi. Kami persilakan misalkan ada yang kurang jelas dari penjelasan kami. Silakan adik-adik. Oh ya, mohon tidak lupa untuk mengisi presensi adik-adik yang ada di room chat. Nanti mohon disampaikan teman-teman yang juga mengikuti di YouTube juga mengisi presensi ya, karena ada beberapa tadi yang disampaikan juga sulit untuk masuk ke sini ya. Tapi ini sudah mulai bertambah. Oke. Ada pertanyaan, silakan raise hand. Insya Allah cukup jelas ini ya Bu Maris ya. Oke. Dan nanti misalkan adik-adik perlu mengulang untuk melihat, nanti bisa melihat, mengikuti juga, membuka kembali di YouTube masing-masing. Dan mohon diperhatikan tadi, seperti yang disampaikan Bu Maris tadi, bahwa yang di poin ini ya, yang di KKN MBKM di satu desa tadi kan disampaikan ada 2 prodi ya. Kalau adik-adik ada tertarik untuk teman-teman rekan-rekan yang angkatan 2020 yang semester 5, maka diharapkan nanti kami akan menggabungkan antara 2 prodi yang sekiranya memang pas sesuai dengan potensi desa tersebut di lingkup desa tersebut. Itu yang tadi Ibu tambahkan. Dan mohon diperhatikan betul-betul luarannya, karena dari hasil evaluasi kami tahun sebelumnya, mohon maaf ini masih kurang kami melihat dari luarannya. Kami harapkan untuk periode rekan-rekan yang tahun 2022 ini nanti luarannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Mbak Anis ini, untuk yang kelas karyawan bagaimana ya Bu, tetap dipilihkan kampus atau bagaimana? Ya sementara ini kami pilihkan kampus, dari kampus ya Bu Maris kemarin ya. Namun mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang dari Banyuwangi dan seterusnya, kami nanti yang perlu koordinasi dengan prodi kalau memang, karena sebetulnya ini kalau mengingat dari yang pelaksanaan tahun kemarin, teman-teman yang karyawan ini bisa mengikuti di hari Sabtu Minggu ya. Pas beliau libur kerja, beliau bisa mengikuti KKN. Dan rentang antara hari Senin sampai Jumat, maka rekan-rekan yang kelas karyawan ini silakan monggo bisa berkoordinasi internal di kelompoknya, apa yang bisa dibantu sembari teman-teman bekerja yang sekiranya bisa support di kelompoknya tersebut. Demikian ya Bu Maris kesepakatan kita kemarin ya sepertinya. Jadi teman-teman yang KKN karyawan ini nanti tetap kami masukkan supaya meskipun misalkan jauh ya, tapi tetap bagaimana nanti koordinasinya kan ketika kita bagi kelompok, teman-teman bisa tahu nomor HP di lingkup kelompoknya itu. Nah, nanti ketua kelompok nanti akan memasukkan nomor HP-nya, sehingga ketika rekan-rekan mendaftar KKN, mohon jangan sampai salah satu angka nomor HP-nya itu
salah, atau setelah daftar KKN ganti nomor HP gitu ya, sering terjadi demikian, sehingga Anda akan lost kontak dengan kelompok Anda. Itu yang akan terjadi, yang sering terjadi kemarin. Jadi mohon kalau misalkan nomor HP ganti, silakan nanti menginformasikan ke DBPM atau kirim email atau bagaimana, nanti silakan disampaikan di sana. Ya, terima kasih Mbak Anis. Kemudian nanti silakan Bu Maris juga menambahkan ya, apabila yang saya sampaikan ini kurang bisa diterima oleh adik-adik atau kurang jelas nantinya. Kemudian untuk mahasiswa yang semester 7 apakah bisa mengambil KKNT? Nah, gini, untuk yang ini yang tahu persis, nanti kan di panduan KKN, kemarin kan kami sepakat dengan Prodi, Bapak Ibu Prodi dan Sekretaris Prodi, bahwa Prodi kami minta untuk mengirimkan mata kuliah yang sekiranya bisa dikonversikan. Jadi yang seperti yang disampaikan Bu Maris ini gini deh, Prodi itu punya mata kuliah yang diperkirakan bisa dikonversikan ke KKN MBKM. Nah, adik-adik yang mau pengen mengambil KKN MBKM, nanti di buku panduan, namun adik-adik ini juga Bu Maris, buku panduannya juga harus segera di-upload di ya. Oke, karena gini, karena nanti ada mata kuliah tertentu yang kadang eman gitu loh, Dek. Kalau untuk khusus yang semester 7 loh ya. Kami di BPM tidak menghalangi adik-adik untuk yang semester 7 tidak mengikuti KKN MBKM, tidak. Tapi ada beberapa mata kuliah yang sebelumnya sudah ada, kemudian ternyata muncul lagi untuk bisa dikonversikan. Jadi kan muspro gitu ya, percuma gitu. Namun sebetulnya adik-adik semester 7 ini boleh mengikuti KKN MBKM. Sebetulnya itu nanti bisa poin-poin soft skill itu masuk ke poin nilai tambah ya Bu Maris ya, seperti kepemimpinan, nilai soft skills kepemimpinan itu bisa jadi nilai plus di KKN MBKM. Kepemimpinan, kemudian apalagi Bu Maris ya, kerjasama, kemudian sosial ya, hubungan sosial dengan masyarakat gitu ya. Itu bisa menjadi tambahan nilai plus di KKN MBKM. Itu saya rasa misalkan mentok adik-adik yang semester 7 sudah nggak ada mata kuliah lagi yang dipilih, tapi tetap ngotot pengen Bu, saya pengen mengabdikan diri di desa. Ya kami nggak bisa menolak atau membatasi itu karena itu adalah hak Anda. Namun itu perlu dicermati, kalau memang sekiranya mata kuliah Anda sudah habis, lah kalau memang Anda memang ingin mengabdi di desa, ya monggo, alhamdulillah gitu ya. Anak saya ingin di desa 2 bulan Bu, nah, silahkan gitu. Tapi kalau saran Ibu sekiranya memang sudah, apa tidak sebaiknya Anda fokus ke skripsi gitu loh ya. Gitu. Tapi kalau memang masih ada mata kuliah yang lainnya yang perlu masih diambil di periode ini, bisa Anda ajukan juga nanti atas persetujuan Prodi juga bisa dikonversikan. Itu dari Mbak Tasya. Ini pasti. Kemudian Mas Rama, untuk presensi kelas karyawan diisi mengikuti KKN model apa Bu? Oh, untuk presensi kelas karyawan kita sarankan ke KKN reguler mawon Bu Maris. Oke. Untuk ya baik, untuk kelas karyawan ke KKN reguler, nggih, Mas Rama ya. Kemudian ini Mas Gradus, Bu, bagaimana dengan pembagian kelompok dari DPPM atau dipilih sendiri? Untuk pembagian kelompok akan kami tentukan nanti, Dek. Jadi nanti kan Anda mendaftar, ada Anda yang memilih KKN reguler, ada yang KKN MBKM, ada yang berprestasi nasional, maka mereka teman-teman ini akan mengisi free form ya. Nah, ada yang mau memilih antara KKN MBKM atau reguler, ini nanti kan masuk ke kami datanya, akan kami pilih mana yang KKN MBKM, mana yang KKN reguler. Dari situlah baru kami tentukan, kami bagi kelompoknya, kami yang menentukan, di BPM yang menentukan. Karena berdasarkan pengalaman kami yang kemarin, ketika teman-teman itu memilih, ternyata di pelaksanaan itu ada perpindahan, banyak perpindahan. Ternyata ada teman-teman yang dari pagi saja pindah ke sini. Jadi kami pun di DPPM akhirnya untuk
input nilai akhirnya molor gara-gara banyak perpindahan itu. Kami cross check sana sini dan seterusnya. Ini dari teman-teman evaluasi, sehingga adik-adik berdasarkan evaluasi kemarin, kami DPPM yang akan menentukan kelompoknya. Oke. Kemudian Mas Theophilus. Nah, untuk kelompok KKN MBKM memilih sendiri atau ditentukan oleh kampus, Bu? Oh, untuk kelompoknya. Iya, akan ditentukan oleh kampus. Namun ini nanti mungkin Bu Maris yang pengalaman kemarin sekiranya ada kebijakan khusus, nanti monggo Bu Maris bisa ditambahkan nggih, untuk yang ditanyakan Mas Theophilus ini. Kemudian Mas Andi Rahmansyah, untuk KKNT anggota kelompoknya ditentukan atau bentuk sendiri, Bu? Dan apakah boleh satu prodi? Ya. Jadi Dek, untuk KKN MBKM ya, KKNT MBKM ya. Nanti jangan lupa ada MBKM-nya. Supaya kita juga support dari program kementerian Dikbud juga. Untuk KKNT, KKN MBKM, anggota kelompoknya ditentukan oleh DPPM setelah Anda mendaftar, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dan 2 prodi. Jadi multidisiplin. Enggak boleh, mohon maaf, belum boleh untuk satu prodi. Ya, kami harapkan ada dari prodi lain. Gitu. Kemudian dari Mbak Rizky, mahasiswa yang sudah mengikuti kampus mengajar dan mendapatkan konversi KKN ini mengikuti KKN free form, Bu. Betul. Ya. Kemudian Ironimus, saya semester 7 tapi belum mengikuti PKL dan saya berniat mengikuti KKN terlebih dahulu. Saya sudah membahas hal ini dengan Kaprodi dan dari Prodi memberikan saran untuk mengambil KKN dan PKL secara serentak di semester depan nanti. Apakah bisa, Bu? Bisa. Nanti kan Anda punya kelompok, punya pemimpin, dan Anda calon pemimpin. Setidaknya Anda otomatis bisa menyelesaikan masalah Anda. Nah, masalah misalkan tempuknya KKN dan seterusnya itu Anda selesaikan di lingkup kelompok itu nanti bagaimana. Misalkan nggak tempuk, alhamdulillah, tapi kalau tempuk, ya berarti Anda nih yang harus gimana ya caranya supaya saya tetap bisa ikut KKN, tapi juga tetap bisa ikut PKL. Anda diskusikan, Anda rembukan dengan kelompok Anda. Itu supaya Anda juga belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Di sini nanti titik poin plusnya deh. Apriliani, untuk biaya yang 375 itu apakah hanya biaya daftar saja atau sekalian dengan biaya transportasi, Bu? Sudah sekalian, Dek, sudah sekalian transportasi pengantaran, ya. Tapi untuk penjemputan ini tidak dijemput, Dek, karena pengalaman yang lalu-lalu dan juga ini bentuknya KKN sudah berbeda-beda sehingga ini nanti akan pembengkakannya biayanya tambah tinggi. Kami khawatir kalau nambah biaya lagi, Anda nambah jadi 400 sekian itu, mending penjemputan tidak kami laksanakan, tidak kami koordinir. Kalau kami koordinir nanti tambah mahal Anda bayarnya. Sehingga untuk penjemputan tidak kami koordinir di DPPM, Anda pulangnya masing-masing karena yang pertama pertimbangannya, waktu selesai KKN beda-beda. Kemudian yang kedua, biaya transportasi juga meningkat sehingga supaya biaya KKN tidak nambah, kami press body 375 sehingga mohon maaf penjemputan ditiadakan daripada nanti nambah Anda jadinya mahal 400 sekian, kami sepakati, kami koordinasikan kemarin, kita nggak usah jemput karena anak-anak itu bentuknya KKN sudah beda-beda, pulangnya juga macam-macam, ada yang selesai tanggal 30, ada yang selesai tanggal 31, ada yang kesepakatan ada desa yang minta nambah ya Dek 3 hari karena ada program kerja yang kami perlu dibantu, itu beda-beda banget ya. Itu nanti akan menyulitkan adik-adik dan menyulitkan kami juga. Itu jadi terjawab ya Mbak Apriliani. Jadi sudah termasuk biaya pengantaran, tapi tidak penjemputan ya sayang ya. Alexander Bram. Bram, untuk PLP 2 dilaksanakan kapan, Bu? Nah, ini karena bukan kewenangan DPPM, nanti silakan ditanyakan di Bu Yayu, apa ya Bu Yayu itu, Bu? DP2KI ya, bukan ya? Di Bu Yayu ya. Karena kami tidak tahu, kemarin sudah kami tanyakan, Dek, sempat kami tanyakan pada waktu kami rapat direktorat, karena belum ada kepastian dari jadwal PLP 2. Maksud Ibu kan gini, kami kemarin koordinasi dengan unit PLPD direktorat
terkait ya PLP 2, tapi karena belum ada kepastian karena unit PLP itu masih Bu kemarin yang di grup itu praktisi mengajar masih mengurusi praktisi mengajar sehingga belum bisa ngefikkan kapan jadwal PLP 2. Sehingga akhirnya kami floorkan terlebih dahulu, kami sosialisasikan untuk tentang jadwal KKN ini. Itu ya Dek Bram ya. Kemudian Risma. Saya sudah mengikuti kampus mengajar pada semester dan juga KKN. Apakah saya bisa mengikuti KKN MBKM pada semester 5 gitu? Risma, Anda Risma ini berarti semester 5 yang akan datang ini ya. Apakah saya bisa mengikuti KKN MBKM pada semester 5? Kemarin saya minta bantuannya, Bu. Nah, ini kan sudah dikonversi ya dari kampus mengajar 4 SKS. Ini apakah bisa mengikuti KKN MBKM? Ini nanti Risma nanti akan dijawab Bu Maris ya untuk Risma. Kemudian saya Heni, syarat mengikuti KKN untuk semester 7 kan harus 110 SKS kalau nilainya belum keluar semua sehingga belum mencapai boleh Mbak Heni ya, boleh. Jadi kalau nilainya belum keluar semua sehingga belum mencapai 110 setidaknya kan kemarin ada KRS tuh ya. Itu bisa dilampirkan. KRS yang menuju ke 110 itu loh, Dek. Yang kemarin, nah itu bisa dilampirkan. Gitu nggih Bu Maris. Kan ada beberapa nilai yang belum keluar nggih. Mbak Linda, yang karyawan kerjanya di luar kota bagaimana ya, Bu? Nah, itu Dek, luar kota Anda bisa Sabtu Minggu atau monggo nanti seperti yang jawaban tadi sebelumnya ya, bisa didiskusikan di internal kelompok Anda nanti. Kalau ini aja sekedar sharing, teman-teman yang karyawan kadang kan satu kelompok itu butuh dana bantuan support dan juga butuh pengerjaan dari teman-teman kan bisa saling kirim email atau memang kalau memang ada pelaksanaan yang butuh bantuan support teman-teman kan bisa datang, kalaupun enggak apa nih penggantinya untuk ketika nggak bisa datang. Nah, nanti monggo didiskusikan dengan kelompok. Saya yakin empati ataupun apa ketika kepemimpinan Anda di satu kelompok itu atau satu desa itu bisa saling bersinergi antara mahasiswa satu dan yang lainnya. Kemudian Diva, untuk yang semester 5 mengikuti KKN model apa, Bu? Mohon maaf saya telat masuk Zoom. Jadi nanti bisa diputar ulang ya, Diva ya. Anda bisa KKN reguler, kalau Anda mau KKN MBKM juga ada difasilitasi, nanti bisa diputar ulang di YouTube-nya. Untuk penentuan desa KKN reguler, apakah sesuai domisili alamat kami? Tidak, ya sayang ya. Untuk Mbak Rizky, KKN kita tentukan di 4 kecamatan Singosari pakai saja tadinya Wagir tadi, yang seperti yang kami sampaikan, Bu Enike dan Bu Maris sampaikan tadi. Oktaviana, saya di bulan ini akan melaksanakan PKL dan selesai di perkiraan akhir bulan Agustus, Bu. Apakah saya bisa melakukan KKN di bulan September? Mohon maaf, Dek, di Agustus ya, saya sayang ya, dengan kelompok yang sudah terjadwal. Nanti silakan dikoordinasikan dengan kelompok untuk bagaimana nanti pelaksanaannya supaya nanti saling ya antar kelompok. Bisalah Anda selesaikan dengan kelompok itu ya. Karena pasti banyak yang teman-teman yang pas berbarengan dengan PKL dan seterusnya. Alfa, untuk KKN reguler apa boleh membawa kendaraan sendiri, Bu? Oh, sangat boleh sekali, asalkan tetap hati-hati. Karena pastinya teman-teman yang lain juga, Anda pasti di lokasi KKN nanti tetap butuh kendaraan. Kalau boleh saya sarankan boleh bawa kendaraan sendiri, karena Anda butuh mobilisasi nanti, mobilitas gitu kan, cepat dan seterusnya. Tapi yang pasti hati-hati, kemanapun sedekat apapun pakai helm, kalau yang pakai helm. Kalau yang bawa sepeda ya, kalau dalam mobil ya di dalam mobil ya jangan pakai helm gitu ya. Kalau bawa mobil Bu boleh ya, asalkan atas izin orang tua gitu, atau atas izin yang punya mobil pastinya ya. Itu Mbak Salma, untuk mahasiswa yang telah mengikuti kampus mengajar masih tetap mengikuti KKN atau tidak nggih Bu? Kalau yang sudah dikonversi bisa tidak mengikuti, kalau yang sudah dikonversi oleh prodi ya. Itu setidaknya yang ini tadi sudah menyimak ya di YouTube. Kalau memang harus mengikuti, kalau sudah dikonversi menjadi KKN ya nggak usah Mbak Salma, ya. Tapi kalau Anda mau KKN MBKM nanti akan dijawab oleh Bu Maris nantinya. Filsa, KKN MBKM itu apa wajib Bu? Tidak sayang. Yang semester 5 ini nantinya apa KKN lagi? Yang semester 5 kalau Anda tidak minat
tidak tertarik ke KKN MBKM, ya jangan ambil KKN, tapi ngambil nanti di semester 7 sayang, ya Mbak Filsa ya. Jadi gini, yang semester 5 ini nggak wajib, ya. Ini kami hanya sosialisasi bahwa semester 5 boleh loh ngambil KKN MBKM, boleh loh, berarti boleh ya, boleh enggak gitu ya sayang ya. Sehingga Anda boleh ngambil KKN MBKM dan boleh tidak, ya. Oke, semoga ini jelas. Galang, untuk KKN tematik yang biasa bukan MBKM apa tidak ada, Bu? Ada. Oh, KKN reguler itu maksudnya juga bertema ya, cuman memang tidak kita sebutkan temanya. Tapi itu berdasarkan profil dari desa masing-masing. Nanti silakan. Soalnya kami sudah melakukan survei dan eksplorasi pada sebuah desa dan pihak desa sudah setuju dengan program yang akan kami ajukan. Jadi gini Dek, untuk Mas Galang, karena ini nanti kami harapkan di 4 kecamatan ini nanti yang disarankan oleh pimpinan adalah berkelanjutan. Jadi sekarang ini adalah dasarnya. Jadi tahun Anda ini adalah pionirnya tuh, tahun 2022. Pionir untuk pelaksanaan KKN yang tahun-tahun berikutnya. Jadi rentang waktu insya Allah 3-5 tahun lagi nanti tempatnya sama di Kecamatan Pakisaji, Singosari, Tajinan, Wagir untuk adik-adik kelas Anda nanti. Tepat tempatnya sama di 4 kecamatan itu. Sehingga kami akan fokus di daerah tersebut karena berdasarkan pengalaman ketika desa itu kita bina secara berkelanjutan maka jadi gitu deh, membantu untuk desanya. Itu kemudian Bibiana, untuk form pendaftaran KKN reguler dibuka atau belum untuk pengecekannya di mana di website di bpm.unikama.id nanti ini deh. Di website kkn.unikama.ac.id. Nah, nanti di sebelah sini, Dek. Di sebelah ini. Nah, muncul ya layar Ibu ya? Nampak Ibu Maris nggih? Nggih, sampun, Bu. Nah, di sana nampak, nah ini maksud Ibu, Dek. Nah, ini kan ada form pendaftaran. Nanti di situ, di kkn.unikama.ac.id. Form pendaftarannya di sini, di link ini ya, kkn.unikama.ac.id. Nah, sedangkan pengumuman apa itu Dek? Pengumuman untuk informasi berbagai informasi KKN-nya itu akan ada di website dbpm.unikama.ac.id. Oke. Tuh. Kemudian pemilihan model KKN sesuai angkatan atau bagaimana, Bu? Mas Nayan, untuk pemilihan model KKN tadi untuk yang angkatan 2019 itu sudah tinggal ya, Dek, KKN reguler. Nah, kalau yang KKN MBK untuk yang angkatan 2020 nanti boleh KKN MBKM atau KKN reguler. Kalau KKN reguler ya nanti masih semester 7 nanti, ya. Mohon izin Bu, saya bukan kelas karyawan tapi bekerja Bu. Bagaimana, apa sama kebijakannya sama seperti kelas karyawan? Iya. Nanti tetap Anda akan berkelompok, nanti silakan didiskusikan terkait teknisnya dengan kelompok masing-masing ya, Dek ya. Terkait teknisnya dengan kelompok masing-masing itu seperti apa. Indra, mohon maaf Bu, izin bertanya untuk yang salah pada saat mengisi presensi yang awalnya memilih KKN reguler, lalu mengisi lagi dengan memilih KKN free form, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Izin bertanya untuk mengakses pendaftaran. Nanti coba isi lagi ya, Dek ya. Coba isi lagi. Isi lagi. Nanti kami melihat dari isian yang terbaru. Izin bertanya, Ariska. Untuk mengakses pendaftaran KKN reguler besok apa harus membayar terlebih dahulu atau setelah melakukan pendaftaran? Besok dicoba aja ya. Besok dicoba aja di link itu. Kemudian untuk daftar KKN itu per kelompok atau perorangan, Bu? Perorangan, Dek. Perorangan daftarnya nanti kami yang memilihkan kelompok Anda, ya. Yang memilihkan kelompok adalah DBPM. Untuk program PHP 2D yang konversi ke SKS KKN apa juga mengisi free form? Betul, mengisi free form. Mas Pungki mengisi free form tetap.
Ya, untuk kelas karyawan kerjasama kelas Pronojiwo apa KKN di 4 tempat itu, Bu. Iya, Mbak Avista, di 4 tempat itu nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya yang terbentuk itu untuk pelaksanaan KKN-nya. Misalkan jauh dan seterusnya, apakah kami bisa membantu dari jauh ini, apa yang harus kami lakukan, itu silakan didiskusikan. Nah, nanti ada DPL yang akan mendampingi nantinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Bu Maris mungkin bisa membantu untuk menjawab hal yang mungkin belum sempat saya jelaskan tadi. Terima kasih, Bu Maris. Silakan, Ibu. Oh, di sini aja. Oke. Mohon maaf tadi laptop saya tiba-tiba off, terus saya menggunakan laptop Ibu Enike. Jadi yang pertama untuk kegiatan terkait KKN MPKM, sebentar, di sini. Di sini. Untuk KKN yang MPKM ini bisa diikuti oleh semester 5 begitu. Akan tetapi untuk yang KKN yang semester 7 itu disarankan untuk yang mengikuti KKN yang reguler. Oke, jadi untuk KKN reguler itu nanti jadi hanya untuk KKN khusus mata kuliah KKN. Maksudnya tidak ada konversi untuk mata kuliah yang lain begitu. Nah, sehingga bagi mahasiswa yang mungkin diperkirakan ingin melakukan untuk yang PKL dan KKN secara bersamaan, nah mungkin ini coba dirundingkan dulu dengan prodi ya, itu saran kami. Apakah bisa seperti itu? Karena apa? Karena praktis untuk yang KKN mungkin ini KKN MBKM tapi hanya mungkin untuk yang 8 SKS ya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Karena kan waktunya ini kan bersamaan nih. Nah, jadi dalam hal ini penting sekali karena timeline untuk KKN itu sudah ditentukan begitu. Sedangkan Anda ingin melakukan PKL ya dalam satu waktu. Nah, ini kira-kira nanti masuk kategori KKN yang tematik dengan konversi PKL ataukah tidak. Nah, untuk itu saran kami itu dirundingkan dulu dengan prodi, diizinkan atau tidak begitu. Terus kemudian bagi KKN yang mengikuti yang reguler ini tidak lagi sama dengan 2 tahun yang tahun kemarin ataupun tahun yang sebelumnya yang bisa di lokasinya masing-masing, tidak. Karena kondisi saat ini yang sudah bisa dilakukan secara luring, jadi untuk KKN itu untuk yang reguler kembali seperti sedia kala. Jadi pelaksanaannya itu nanti di desa yang sudah ditetapkan oleh DPPM. Tidak lagi Anda memilih desa seperti yang sebelumnya. Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan dari hasil evaluasi dan juga monitoring yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga tahun ini tidak ada batasan untuk pelaksanaan kegiatan secara luring, sehingga segala ketentuan itu nanti kembali seperti pelaksanaan KKN reguler seperti yang sedia kala, gitu. Ini tuh ya. Ya, mungkin itu sambil saya juga coba kembali online, mungkin saya kembalikan kepada Bu Direktur. Baik. Terima kasih Bu Maris atas perkenannya. Ada tambahan. Ada yang kurang jelas dari yang telah disampaikan oleh Bu Maris dan saya tadi. Untuk ini ada pertanyaannya. Untuk biaya KKN apa bisa ditransfer seperti pembayaran semester itu ya, Bu ya? Dek, coba tetap virtualkan BRI itu ya. Sembari nanti saya tanyakan ke tapi setidaknya tetap seperti yang nanti disampaikan pada waktu di link
pendaftaran itu ya deh ya. Pokoknya sesuai sama itu aja. Kalau misalkan yang kemarin pembayaran itu memang bisa ditransfer, saya rasa kok bisa ya. Nanti kami cross check ke bendahara. Mungkin nanti Mas Andi, misalkan Mas Andi, ini tadi Mas Andi menguruskan perizinan Anda ke Bakes Bangpol, alhamdulillah langsung disetujui adik-adik keempat kecamatan tersebut. Kalau misalkan nanti Mas Andi bisa membantu menjawab terkait apakah juga bisa ditransfer, nanti bisa ditambahkan Mas Andi. Mbak Wanda, jika sudah membentuk kelompok dan sudah dari 2 provinsi setelah tempat kakek sudah di desa, apa boleh ya Bu dan apa tidak tinggal daftar saja tidak dibentuk kelompoknya? Waduh, Dek, itu nanti di 4 kecamatan itu tetap kami yang menentukan kelompoknya karena nanti semburat nanti Dek jadinya ya. Bu, bagaimana tempat tinggalnya? Ya nanti Anda pada waktu ke tempat lokasi untuk observasi nanti Anda didampingi oleh DPL dan Anda nanti bersama teman-teman juga ke sana mencari tempat lokasi, kan ada tanggal Anda kapan observasi ke sana. Observasi itu pengenalan daerah, Anda ke sana nanti dengan teman-teman satu kelompok ya. Kosnya di sana cari kosan yang nyaman, murah gitu ya, jangan mahal-mahal gitu. Untuk PPT sendiri apa nanti di-share ke mahasiswa? Bisa ya, nanti kami share. Mohon maaf ini Bu, dari kelas karyawan Pronasio ada 12 mahasiswa, apakah nanti kami akan dipisah atau jadi satu? Avista kemungkinan pisah ya, kemungkinan pisah, tapi kalau ada yang jadi satu ya alhamdulillah gitu ya. Bu, tolong share presensi di grup. Ya, nanti akan di-share oleh Mas Andi lagi. Jika yang bersama untuk program PHP 2D mengisi free form, iya, untuk mengisi free form masih tetap ya tetap membayar KKN ya, Dek ya. Yang PHP 2D karena contoh kayak teman-teman yang Ibu bimbing PHP 2D itu mereka sudah menyiapkan. Jadi PHP 2D yang tahun 2021 itu teman-teman sudah menganggarkan sendiri untuk membayar KKN dari 12 orang kelompoknya itu. Jadi sudah dibayarkan oleh PHP 2D, oleh anggaran yang mereka peroleh. Ini nanti teman-teman gratis untuk kami bayarkan ke PHP 2D oleh ketua kelompoknya itu Nuril kalau nggak salah ketua kelompoknya dulu itu. Iya. Jadi tetap membayar KKN. Untuk Mbak Risna, tempatnya apa boleh pilih kecamatannya? Enggak boleh sayang. Nanti kalau milih semuanya milih bingung nanti Bu Enika. Ya kami pilihkan. Untuk 8 mahasiswa kelas karyawan dari Banyuwangi bagaimana Bu? Nanti Pak Fransiskus nanti akan diberitahukan kelompoknya sehingga bapak-bapak kelas karyawan bisa saling koordinasi dengan nanti ketua kelompok dari masing-masing kelompok itu membentuk grup WA. Nah, nanti silakan berdiskusi di sana. Yang saya jauh bagaimana. Nanti biasanya ada teman-teman, Pak, tolong bantu kami tambahan biaya ya. Nanti Bapak tinggal bantu kami untuk ngetik ini dan seterusnya, bantu kami dari jauh gitu. Biasanya seperti itu, ada yang seperti itu. Kemudian untuk kampus mengajar apakah masih ikut KKN? Nah, yang kampus mengajar kalau itu memang sudah di ACC untuk konversinya nanti silakan koordinasi adik, silakan menghadap ke prodi apakah bisa dikonversi untuk KKN. Kalau ada seperti yang disampaikan oleh Bu Enika dan Bu Maris tadi, ada tahapan yang free form tadi ya, Dek ya. Oke. Kemudian Mas Bagas, pembayarannya ya tadi sudah Ibu sampaikan ya, pembayarannya ya BRI virtual account ya. BRI virtual account seperti Anda bayar yang biasanya itu loh, Dek. Nanti akan diinfokan di web DPPM sekaligus pada waktu Anda ngisi itu loh, Dek, form pendaftaran. Biasanya di situ Mas Andi juga mencantumkan Anda bayarnya ke sini gitu. Ya. Oke. Ibu, serasa cukup ya. Ada yang lainnya? Ampun, nggih. Sudah cukup semuanya, Dek. Semoga sosialisasi hari ini dapat diterima oleh rekan-rekan semuanya. Bu, oh ya ini ada. Bu, dalam satu kelompok KKN reguler terdiri dari berapa mahasiswa? Untuk satu desa terdiri dari 30 mahasiswa. Satu desa terdiri dari 30 mahasiswa. Kalau yang MBKM itu ada 2 prodi. Kalau yang reguler mungkin nanti multi prodi, lebih dari 2 prodi, kemungkinan besar. Yang reguler. Kalau yang MBKM itu 2 prodi. Ya. Oke. Ada lagi? Izin menambahkan Bu Enika. Maris. Jadi ini tadi ada beberapa catatan dari saya.
Untuk kelas karyawan, ya kelas karyawan ini disarankan nanti mengikuti KKN reguler, Bapak Ibu. Jadi akan kami rumuskan untuk KKN reguler bagi kelas karyawan, sehingga untuk MBKM ini nanti untuk yang kelas mahasiswa yang semester 5 yang bukan kelas karyawan. Nah, sehingga untuk yang kelas karyawan harapannya nanti mengikuti KKN reguler di semester depan. Jadi saya ulang, untuk kelas karyawan yang saat ini di semester 5 itu disarankannya mengikuti KKN reguler yang semester depan. Ya, seperti itu. Sehingga tidak karena terus terang untuk kelas karyawan seandainya mengikuti KKN MBKM yang sekarang ini, itu kami masih kesulitan dalam menangani proses pelaksanaannya, begitu. Sehingga supaya nanti lebih tertata, harapannya yang semester ini KKN yang diikuti oleh kelas karyawan adalah untuk yang semester 7, sehingga praktis nanti Bapak Ibu yang kelas karyawan itu nanti yang ikut adalah hanya untuk mata kuliah KKN saja, begitu. Terus kemudian untuk yang jadwal di reguler tadi, selanjutnya yang terpenting adalah untuk proses selanjutnya nanti sering-sering saja melihat di di website, sehingga nanti jenengan semua tidak ketinggalan informasi. Timeline yang sudah disampaikan Ibu Enika tadi, seyogianya betul-betul dicatat, tidak jangan sampai terlewatkan, karena kalau terlewatkan nanti ketinggalan. Nah, terus kemudian informasi terkini itu bisa di cross check melalui website, websitenya KKN di DPPM, begitu. Ya, itu saja yang ingin saya pesankan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Enika. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Siapa ini? Mbak Nani ya? Oh, untuk meminta surat rekomendasi bisa nanti Mbak Nani bisa ke DPPM, ke staf DPPM Mas Andi ya untuk meminta surat rekomendasi KKN itu. Monggo akan kami layani. Mas Bayu, proker proposal yang disusun dalam satu desa hanya satu atau setiap kelompok proposalnya sendiri, Bu? Iya, nanti untuk satu desa satu proker. Oke, gitu ya Bu Maris ya, supaya kelihatan wujud. Satu desa bukan satu proker, Bu, satu proposal mungkin. Iya, satu proposal maksudnya. Oke. Satu proposal, Mas Bayu. Oke. Sampun. Oke, kita tunggu 1, 2, 3, deal. Nah, ada lagi. Di semester 5 ikut KKN MBKM, apakah di semester 7 mengikuti KKN lagi? Tidak. Ya, kalau di semester 5 ikut KKN MBKM, maka di semester 7 tidak perlu ikut KKN lagi. Untuk proker di setiap desa, Anda membuat dengan satu desa itu ya, Dek ya, dengan satu kelompok di desa itu. Jadi bukan dari DPPM prokernya. Dasarkan hasil observasi Anda ke lapangan. Bu, apakah dalam kelompok KKN anggotanya ada beberapa orang yang dari satu prodi? Ya, betul, ada yang beberapa orang dari satu prodi. Tapi tergantung, kalau prodinya besar biasanya ada 1-2 orang dari prodi yang sama. Kalau prodinya kecil mungkin hanya 1 orang gitu, Dek ya. Mbak Adel. Jadi intinya jika semester 7 ingin mengambil KKN MBKM itu tergantung pada prodi, apakah prodi memberi izin atau tidak berhubungan dengan konversi mata kuliah, betul. Jika mau mengambil KKN itu bisa dan kelompoknya juga bisa menentukan sendiri dalam satu prodi. Ya, yeah. Oke, cukup. Semoga gimana, Dek? Sudah cukup jelas? Oke, Bu Enika, ngapunten. Oke, monggo Ibu. Oke, jadi
rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi selanjutnya ini nanti mungkin terkait dengan bagaimana pelaksanaan. Pertama, Bapak Ibu ikuti timeline yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan segera kami launching untuk buku pedoman. Mohon betul-betul dibaca dan dicermati. Terus selanjutnya yang ketiga, nanti akan ada pembekalan yang menjelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana melaksanakan KKN nanti, begitu. Di pembekalan itu nanti, mohon nanti bisa hadir ya, sehingga bisa mendengarkan secara langsung, begitu. Tidak bertanya-tanya lagi. Mohon jangan terlambat juga supaya pertanyaan yang sama tidak terulang, begitu ya. Itu intinya seperti itu. Sehingga ini nanti kalau memang belum jelas, silakan diputar lagi untuk video di YouTube-nya, bagaimana. Terus kemudian nanti untuk penjelasan lebih lanjut itu ada pembekalannya, intinya itu. Mungkin sudah cukup Bu Enika saya kira. Mengenai mekanisme mahasiswa yang sudah mengikuti riset dari dosen, Bu, untuk pendaftarannya. Semoga ini nanti di riset ini maksudnya riset apa ya, Bu? Nanti dijelaskan pada waktu ya pembekalan. Tapi pasti anak ini akan, dia mungkin bingung dia mau daftar yang KKN reguler apa yang itu. Oh, ini untuk yang riset desa itu loh Bu mungkin. Yang mau Bu Maris dijawab aja. Jadi untuk yang riset desa itu nanti sekali lagi mohon nanti ditanyakan kepada ketua perisetnya, terkait dengan pelaksanaan untuk konversinya, biar dibantu untuk ditelusuri bagaimana prosesnya. Jangan Anda sendiri nanti bingung. Kalau sudah, ya sudah dari sana itu jelas begitu, baru kemudian Anda mengikuti pendaftaran seperti di alur yang sudah saya tuliskan tadi, ya. Seperti itu. Nah, nanti PPT-nya itu nanti tertuang di dalam buku pedoman, sehingga tidak perlu khawatir, tidak jelas begitu. Ya, jadi yang terdekat ini nanti apa? Itu tadi ada di timeline. Timeline juga akan segera kami pasang begitu supaya tidak menimbulkan banyak tanda tanya lagi. Oke, seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Maris. Jadi adik-adik nanti bisa mengikuti memutar ulang di YouTube ya, untuk terkait hari ini di link YouTube yang sudah di-share-kan itu tadi. Semua materi ada di sana. Baik, terima kasih Bu Maris atas materinya dan Mas Andi. Tadi yang terkait pembayaran tadi bisa transfer ya, Mas Andi? Ini nanti ada ini Bu, virtual account-nya sendiri biasanya, sehingga nanti ketika akan sudah pendaftaran begitu, itu akan terhubung dengan virtual account. Nah di sana di mana nanti membayarnya seperti apa ada. Seperti yang disampaikan di slide Bu Enika tadi ada ya Dek, untuk virtual account ke BRI yang seperti Anda bayarkan seperti biasanya. Baik, terima kasih Bu Maris, adik-adik atas perhatiannya dan oke, ada Mbak Fitria yang mengajar dan seterusnya, silakan. Jadi begini, bagi rekan-rekan yang membutuhkan surat, nanti silakan datang ke DPPM untuk meminta surat ke staf DPPM, nanti akan dibuatkan langsung ya pada jam kerja. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian kami semuanya tadi, dan semoga sosialisasi ini dapat diterima dan kita ketemu di pembekalan yang insya Allah akan kita laksanakan di 20 sampai 21 Juli 2022. Nanti silakan diputar ulang YouTube-nya bagi teman-teman yang belum mengikuti. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Maris, rekan-rekan semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.